Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang spesial ini, hari-hari di mana kita berada di hari-hari yang ada di dalam bulan yang mulia, di bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan di mana dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh dan kebaikan. Maka semoga Allah mudahkan dan berikan taufik kepada kita, sedikit yang keluar atau banyak yang kita lakukan daripada aktivitas yang kita lakukan merupakan kebaikan dan amal soleh yang dengannya Allah mencatat kebaikan untuk kita semuanya. Al-akhwat wal ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'atan. Sesungguhnya bulan Ramadan yang kita nantikan ini, atau bulan Ramadan yang telah kita berjalan, telah lewat sepekan ini, ternyata Allah mengabulkan doa-doa kita beberapa waktu sebelumnya ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah pada bulan Ramadan. Allah kabulkan, Allah berikan. Maka kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa tersebut, kita telah berazam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila Allah berikan Ramadan kepada kita, kita berjanji untuk lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Maka daripada waktu itu atau daripada itu, kita benar-benar berusaha, ya, kita menunaikan janji tersebut. Ketika Allah telah berikan Ramadan untuk kita, bagaimana Ramadan sekarang ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya dari segala aspek yang bisa kita lakukan. Di bulan Ramadan sebelumnya kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali, maka tentu bulan Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh, harus lebih baik dari yang lalu, atau amal-amal saleh yang lain. Setidaknya, dan lebih lagi bulan Ramadan ini kita senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal dari amal kebaikan yang walaupun sebiji sawi diterjemahkan, atau sekecil atom, atau kecil sekali, sedikit dan kecil yang kita lakukan berupa kebaikan. Kenapa? Karena dia akan melihat balasannya. Di sebuah hadis Nabi menjelaskan
ketika Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af, sesungguhnya amal soleh yang dilakukan anak Adam, anak manusia, kita semuanya, dan tentu amal soleh yang dilakukan adalah dilakukan oleh seorang muslim. Dinamakan amal soleh adalah amalan yang dinamakan, yang diamalkan, yang dikerjakan oleh seorang muslim. Ya, karena kunci segala sesuatu kebaikan adalah muslim. Ya. 3 syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah muslim, kemudian ikhlas, kemudian mutaba'ah. Ya. Karena dilakukan bukan orang muslim namanya kebaikan saja. Tapi kalau amal soleh dilakukan oleh seorang muslim, karena akan mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran. Kata Nabi SAW, kullu amali bani Adam yudha'af. Amal yang dilakukan oleh anak Adam, yaitu seorang muslim, maka berlipat ganda ganjarannya. Al hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan, satu amal soleh ganjarannya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin. Bahkan di sana ada amal-amal soleh yang dilipat gandakan lebih dari 10 kali lipat. Ya, 20 kali lipat, 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, 200 kali lipat, 500 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Lebih daripada itu, ya, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, illa shaum, kecuali pahalanya orang-orang yang berpuasa. Lebih dari itu semua. Kenapa bisa pahalanya begitu besar sekali puasa tersebut? Kata Allah, fa innahu li, karena puasa itu untukku. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, hambaku ketika dia berpuasa meninggalkan makannya dan minumnya untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka begitu besarnya pahala puasa, keistimewaan puasa, maka kita berusaha benar-benar semaksimal mungkin, ya, untuk menjaga puasa Ramadan, sebuah kewajiban daripada kewajiban seorang muslim, seorang muslimah, ya. Rukun Islam yang keempat, setelah yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan salat 5 waktu, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah bila diberikan kemampuan. Maka seorang muslim sholat 5 waktu ya poso. Saya muslim sholat 5 waktu ya poso. Ya. Nah, al-akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu besarnya pahala puasa, maka kita berusaha meminta kepada Allah agar Allah berikan taufik kepada kita, agar kita bisa menjaga kewajiban tersebut. Dan kemudian di bulan Ramadan, bulan yang dimana disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sufidat syayatin. Dibuka pintu surga lebar-lebar, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Maka di dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini, ya, kita tinggal mengendalikan satu, ya, daripada 2 hal yang menjerumuskan manusia di dalam keluar dari koridor kebenaran. Ya, yang pertama adalah waswas syaitan, yang kedua adalah hawa nafsu. Inna nafsal ammaratum bisu. Setannya sudah dibelenggu, tinggal kita melemahkan, mengontrol daripada hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita senantiasa, ya, tidak menjadikan kita terpeleset atau keluar dari koridor kebenaran. Lebih mudah yang dulu biasanya sisi kanan sisi kiri, ini hanya sisi kiri saja. Kita harus lebih kuat daripada hawa nafsu tersebut. Maka di bulan Ramadan pula kita maksimalkan
dengan ibadah-ibadah yang mana kita tidak melakukannya di luar Ramadan. Misalnya kita lakukan sholat tarawih, ya walaupun panjenengan sebagian dari panjenengan mungkin ya lebih nyaman di rumah ya ketimbang di masjid, tetapi walaupun di rumah tetap melakukan sholat tarawih. Nah, membaca Al-Quran diperbanyak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berdiri di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, karena keimanan, karena dia berharap hanya kepada Allah, Allah lah yang akan berikan balasan kepadanya untuknya, maka akan diberikan ampunan kepadanya dosa yang telah lalu. Ma'asyiral akhwat wal ummahat azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Kemudian hal yang penting yang harus kita lakukan di dalam maksimalkan Ramadan ini agar Ramadan kita lebih sempurna dan lebih berkualitas adalah kita mengetahui 3 hal di dalam segala bentuk ibadah dan amal soleh, yaitu yang pertama qablal amal, indal amal, wa ba'dal amal. Yang pertama, apa yang kita ketahui sebelum melakukan amalan. Contohnya kewajiban yang kita lakukan di bulan ini, di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan atau puasa itu sendiri. Qablal amal, sebelum kita melakukan puasa Ramadan, maka kita harus mengetahui apa hal yang harus dipenuhi orang yang berpuasa, apa yang dijaga orang yang berpuasa, apa yang harus dihindari orang yang berpuasa, apa sunnah-sunnah berpuasa, dan lain sebagainya, agar menjadikan ibadah kita benar-benar berkualitas, mendapatkan pahala yang digambarkan ya, yang disabdakan Nabi SAW tadi begitu banyaknya ya balasan bagi orang-orang berpuasa. Terlebih lagi ketika Allah berfirman tadi, illa shaum, kecuali puasa yang pahalanya lebih daripada 700 kali lipat. Allah sendiri yang akan membalas. Maka qablal amal, sebelum beramal kita harus mengetahui ma'rifatul amal, mengetahui tentang amalan tersebut. Puasa misalnya, apa itu puasa? Al-imsaku minal mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyyati ta'abbudan ilallah. Ini harus kita penuhi. Puasa kita yang baik bagaimana? Ya memenuhi pengertian daripada puasa tersebut. Menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah, harus ada niatnya, ta'abbudan ilallah, kita lagi beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mengetahui dengan sempurna, oh puasa itu begitu, berarti kita penuhi apa yang menjadi arti puasa. Menjaga diri dari hal yang membatalkan apapun itu, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, harus ada niatnya. Kenapa? Nabi SAW bersabda, malam yubayyid siap atau malam yubayyid niyah fala siyamalah. Atau kata Rasulullah SAW, malam yujmi siap qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat di malam hari, maka dia tidak ada puasa baginya. Dalam hadis yang lain, siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maksimalnya adalah sebelum fajar. Kalau sudah masuk fajar sudah tidak ada. Sebelum fajar sudah harus ada niat. Kalau tidak ada niat sebelum fajar, apa? Falasya malah tidak ada puasa baginya. Maka di antara syariat memotivasi agar kita tidak ketinggalan niat, karena ini puasa wajib, maka harus sebelum fajar. Ya, sebabnya dijelaskan di bab puasa terlebih dahulu, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kalau puasa sunnah bisa ketinggalan niat, maksudnya gimana? Ketika pagi hari mau sarapan tidak ada sesuatu dan belum minum, belum makan sama sekali, camilan-camilan juga belum, ya, mau sarapan, loh tiba LPG minta,
listriknya mati, wes poso bismillah. Ini boleh. Puasa sunnah, puasa wajib lah. Seperti puasa Ramadan, maka harus ada niat sebelum fajar, maksimal sebelum fajar atau di malam hari. Sebenarnya dua hadis yang sangat kuat di dalam hal ini yang kita bacakan tadi. Malam yubayyid dengan malam yujmi qabla al-fajr. Kama qala Rasulullah SAW. Kemudian di antara motivasi syariah agar kita niat adalah dengan cara sahur. Karena seorang yang bangun sahur berarti dia niat akan puasa. Maka Nabi SAW memberikan motivasi pada kita ketika beliau bersabda tentang sahur, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, walaupun sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun kita hanya sahur dengan seteguk air, tasaharu walau bijur atima. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Kenapa kita diberikan motivasi untuk sahur? Agar diantara hikmahnya agar tidak ketinggalan nih niat. Ketika panjenengan bangun sahur bismillah berarti mau puasa, karena an-niyah huwa al-qasdu wal qasdu mahalluha fil qalbi. Niat itu adalah keinginan, kerentak. Nah, dan kerentak itu tempatnya di mana? Di hati. Nah, jadi nggak usah baca panjang-panjang ya. Kerentaknya panjenengan itu adalah niat. Dan niat itu yang menjadikan puasa kita sah atau tidak. Walaupun ketika seorang sudah berniat di malam hari, besok saya puasa, tetapi ya pas sahur kebablasan sehingga tidak sahur dan dia tetap berpuasa. Puasa tanpa sahur sah. Puasa tanpa sahur adalah sah. Tetapi mencari keberkahan sahur tentu dengan sahur. Bahkan Nabi SAW selain menyebutkan tasahhar walau bijur atima, Nabi SAW juga menyebutkan nikmat sahuri at-tumur. Ya. Sebaik-baik sahur itu pakai kurma. Maka Rasulullah SAW. Ya. Maksudnya Pak ringan. Gak harus makan berat. Ya. Ya, karena makan berat pada waktu itu bisa gandum, bisa susu. Jadi makan sahur dengan yang ringan. Intinya sahur. Yang pertama adalah untuk apa tadi? Untuk menjaga niat orang yang akan berpuasa. Yang kedua adalah untuk keberkahan bagi orang yang berpuasa. Tentu dengan kita bersahur akan lebih kuat di dalam berpuasa karena keberkahan itu, ya. Dan tidak harus banyak, ya, tidak harus banyak. Nah, kemudian diperhatikan orang yang berpuasa, ya, karena ini penting kita bahas, adalah memperhatikan segala hal yang membatalkan puasa dan yang mengurangi puasa. Ya, daripada makan, minum, hubungan suami istri, kemudian yang mengurangi pahala puasa, nyaris nol. Puasanya dapat, laparnya dapat, hausnya dapat, ya, tapi pahala nol. Ya, ini apa? Menjaga lisan kita. Nabi SAW memberikan wanti-wanti. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan yang sia-sia, wal 'amala bih, dan dia melakukan hal tersebut, dijelaskan para ulama qaula zur adalah berdusta, berbohong. Nah, ini yang pertama, berdusta, berbohong. Nah, kemudian diterjemahkan yang lainnya, ada yang menyebutkan apa? Berbicara kotor, membentak-bentak. Nah, seorang berpuasa dia harus menjaga lisannya, ya, sehalim mungkin, selembut mungkin, ya, dan dia menghindari yang namanya dusta, bohong.
Karena orang yang demikian tidak bisa menjaga lisannya seperti itu, falaisa lillah, kata Nabi SAW. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya orang yang demikian, yang walaupun dia tetap menahan ya dari makan dan minumnya. Maka benar Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan wakam min shaimin laisa lahu min siyami ilal jum. Betapa banyak, Nabi SAW tidak mengatakan sedikit, betapa banyak sekali orang yang berpuasa, dia puasa, zahirnya puasa, sahur, buka, menahan hal yang membatalkan tadi makan dan minum, ya. Tetapi apa kata Nabi SAW? Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan kecuali apa? Lapar dan dahaga. Ya puasanya dapat, tapi pahalanya sama dengan nol. Di antara hal yang menyebabkan hal tersebut adalah dia tidak bisa menjaga lisannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah apabila orang-orang di sekitarnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Al-akhwat wal ummahat azani Allah wa iyyakunna jami'an. Dan ini lebih diperhatikan oleh para akhwat dan ummahat yang konon katanya ya di dalam menjaga lisan ini paling sulit dengan cara apa? Ghibah, rasani dan lain sebagainya. Ya, maka kita berhati-hati di dalam bulan Ramadan ini. Nanti kenapa? Dapatnya lapar dan dahaga. Puasanya dapat tapi tidak mendapatkan pahala, nyaris nol. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadikan ya amal soleh dan ibadah kita lebih berkualitas. Yang pertama adalah mengetahui sebelum beramal, yaitu mengetahui amal tersebut, makna daripada amal tersebut, efeknya ketika seorang telah mengetahui amalan yang ia lakukan, maka dia akan benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? At-tawakkal huwa at-tawakkul huwa al-muhawalatu wad-du'a. Ketika dia tahu orang berpuasa itu harus seperti ini, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin menjaga puasanya berkualitas dan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maunah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan puasanya berkualitas. Asani, yang kedua, indal amal, di dalam melakukan amalan maka kita perhatikan syurut qabulil amal. Sebenarnya disebutkan amal soleh kita disebut amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim. Ketika seorang muslim melakukan amal soleh, maka masih ada dua syarat yang harus dia perhatikan, dan itu menjadikan kualitas amal dia, menjadikan diterima dan tidaknya amalan dia, ya, yaitu apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas dan derek kanjeng Nabi SAW. Ya. Ikhlas saja tidak cukup, ya. Ikhlas saja tidak cukup. Panjenengan ikhlas dari tata caranya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, maka zam, ya, muspra, karena syariat telah sempurna, semua telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ad-din la yahtaju ila ziyadah wa nuqsan. Agama yang kita anut ini daripada syariatnya tidak membutuhkan tambahan apalagi pengurangan. Semuanya telah sempurna. Kita tinggal mengikuti apa-apa yang telah disyariatkan. Kemudian yang terakhir, di dalam menjaga kualitas amal soleh kita, yaitu ba'dal amal, yaitu tadi ada qablal amal, indal amal, dan ba'dal amal. Setelah beramal, setelah kita melakukan amal soleh, di antara adalah puasa, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana di dalam kita melakukan amalan tadi ternyata ada hal-hal yang belum kita bisa hindari dari yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita belum bisa maksimal
di dalam menjaga kualitas amalan tadi, sehingga kita perlu minta ampun kepada Allah dan berdoa semoga Allah menerima amal soleh kita. Contoh lain adalah ketika kita sholat 5 waktu. Ketika kita telah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang pertama kali kita baca? Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa kok kita nggak pernah bertanya? Kita baru sholat, baru melakukan amal soleh terbesar, yaitu sholat. Kenapa harusnya sholat kok istighfar? Karena kualitas sholat kita tidak tahu. Satu baris, satu shaf jamaah, kualitasnya berbeda-beda kalau ada angka di belakang punggungnya begitu. Maka daripada itu kita sudah berusaha sholat yang terbaik, ya, maka kita minta ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan kita ketika kita tadi melakukan ibadah tersebut. Dan amal sholat yang lainnya pun demikian. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita ketika kita melakukan amalan tersebut, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerimanya. Kemudian setelah kita mengetahui qablal amal indal amal dan ba'dal amal, kita pun juga waspada akan apa? Hal-hal yang menggerogoti atau yang mengurangi daripada ganjaran dan pahala suatu kebaikan. Di antaranya ketika kita berpuasa tadi, ya, ketika kita sudah bisa menjaga makan dan minum, hubungan suami istri, ya, itu yang membatalkan puasa. Kita pun juga bisa menjaga dari lisan-lisan kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan, yang nyaris kata Nabi SAW, siapa yang melakukannya daripada qaul zur tersebut, Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang demikian. Puasa yang tetap biasa maghrib, berbuka ketika maghrib, tapi pahalanya nyaris nol. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini sebuah pembuka atau muqaddimah sebagai motivasi kita di bulan Ramadan agar benar-benar Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya, seperti azam kita bahwasanya Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itulah seorang muslim. Kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Ilmuddin min hadits Jibril, yang mana kita telah membahas rukun iman yang pertama, yaitu ar-ruknul awwal al-imanu billah, iman kepada Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-imanu billah azza wa jalla ala arba'i maratiba. Al-martabatul ula hiya al-iman bi wujudillahi ta'ala, al-martabatul tsaniyatu al-imanu bi rububiyyatillahi, al-martabatul tsalisatu al-imanu bi uluhiyatillahi, al-martabatul rabi'atu al-imanu bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang beliau Syekh Abdul Azim bin Badai menyebutkan bahwa iman kepada Allah setidaknya ada 4 martabah, 4 tingkatan yang harus kita ketahui bersama. Tingkatan yang pertama adalah keimanan tentang wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu benar ada. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Yang keempat, iman dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. 2 poin pertama, iman biwujudillah dan al-iman birububiyatillah, telah kita bacakan penjelasannya di pertemuan sebelumnya, sehingga kita lanjutkan pada pagi hari ini martabat yang ketiga dan keempat insyaallah. Al-martabatus tsalitsah ala wa huwa al-iman bi uluhiyatillahi azza wa jalla. Iman yaitu keyakinan kita bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat diberikan ibadah, satu-satunya diberikan ibadah. Ketika seorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia telah bersaksi bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah,
tidak ada sesembahan yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sesungguhnya seorang muslim dimanapun berada, ketika dia sholat dan dia membaca surat Al-Fatihah, maka ada di dalam potongan surat Al-Fatihah tersebut seorang telah berjanji kepada Allah untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Ketika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, di sini Allah menyebutkan dengan kalimat iyyaka, bukan na'budu iyyaka, tetapi iyyaka, al-hasr, pembatasannya terlebih dahulu. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, aku menyembah, aku berikan ibadah, segala bentuk ibadah aku berikan kepadamu. Ini perjanjian kita kepada Allah. Siapapun yang dia sholat, dia membaca Al-Fatihah dan dia ngerti akan makna Al-Fatihah, maka seharusnya dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena dia ngerti, dia telah berjanji kepada Allah, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, aku menyembah, aku berikan ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Dinamakan ibadah adalah ismun jami'un, segala sesuatu likulli ma yuhibbuhullah, yang merupakan hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yardah, dan Allah ridhoi, baik ibadah tersebut berupa perkataan atau perbuatan, yang nampak ataupun yang tidak nampak, itulah ibadah semuanya. Maka ketika seorang mengatakan iyyaka na'budu, maka senantiasa dia memberikan segala ibadah dan amal saleh yang ia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada sebagian orang yang puasa tetapi untuk hal-hal yang lain. Menyembelih, azabah, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibenarkan seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ad-dubaba, walaupun hanya seekor lalat, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan benar-benar hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Maka seorang muslim yang mengerti daripada makna dan arti Al-Fatihah, maka benar-benar ketika dia minta tolong hanya kepada Allah, maka dia tidak akan jatuh ke dalam perdukunan, dia tidak akan jatuh kepada peramal, tidak akan jatuh kepada orang pintar, ya, tidak jatuh kepada orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib, walaupun berkedok, ya, orang soleh misalnya. Karena la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bah, montarku hilang, kira-kira montarku neng di. Kalau tanyanya sama Simba yang punya perempuan yang ngontrol CCTV, ya nggak apa-apa. Ya, Mbak bisa lihat CCTV. Nah, tapi kalau jelas-jelas ya nggak ada di situ, kemudian tak melebu kamar dhisik, wah, maka ini berbahaya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha mengetahui. Ayyuhal akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Maka al-iman as-salisa, al-martabah as-salisa ini yaitu tentang peribadatan dan penyembahan
hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala bentuk ibadah. Fal imanu biwujudillahi wal iman birububiyatillah la yanfa'ani sahibuhu ma lam yakun mukirran biuluhiyatillahi azza wa jalla. Seorang yang hanya mempunyai atau berada di dalam martabat 1 dan 2, dia mengimani, aku yakin kok Allah itu ada. Aku yakin Allah itu yang menciptakan, tapi tidak pernah berikan ibadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah. La yanfa'ani sahibuhuma, maka nggak manfaat ya orang yang yakin tentang adanya Allah semata tanpa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana al-musyrikun, dulu orang-orang musyrik jahiliyah, ya'tarifuna biwujudillah wa yuqirruna birububiyyatih. Mereka mengakui tentang adanya Allah dan mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Falamma qila lahum qulu la ilaha illallah ankaru dzalika wa qalu aj'alul alihata ilahan wahidan. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang menciptakan, yang mengatur, mengakui. Tetapi ketika Nabi mengajak qulu la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mau tidak? Tidak mau. Buatan purun. Karena konsekuensi berat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu harus meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah, dan dia hanya berikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Karena mereka memahami akan kalimat la ilaha illallah tersebut. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memberikan ibadah apapun itu bentuknya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang musyrik berat, maka mereka mengatakan atau menjawab ketika diajak masuk Islam, diajak mengucapkan la ilaha illallah, aj'alul alihata ilahan wahidan. Muhammad, apa yang mungkin kami menjadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah ini menjadi Tuhan yang satu? Karena orang musyrik ya, ketika kita membaca sejarah tentang Fathu Makkah, bagaimana di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu patungnya banyak sekali orang-orang jahiliyah. Tuhannya banyak. Apa yang mungkin Muhammad Tuhan sakmene oke didadekne sitok. Ya, Tuhan air, Tuhan panas, Tuhan angin, dan macam-macamnya. Gak mungkin, karena mereka menjadikan akal mereka sebagai Tuhan. Ya, gak mungkin. Tuhan kok mek sitok, kesel loh. Nah, itulah orang-orang musyrikin. Mereka mengakui adanya Allah. Ketika mereka berada di tengah lautan, mereka hanya kepada Allah berkeyakinan yang menyelamatkannya. Tapi ketika mereka sampai daratan, mereka kembali ingkar, kembali kufur. Maka begitulah pengakuan tentang adanya Allah dan pengakuan tentang rububiyah Allah tidak bermanfaat apabila tidak mengakui tentang uluhiyah Allah. Ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na iman bi uluhiyatillahi azza wa jalla al-i'tiqad wal i'tiraf wal iqrar bi anna Allah wahdah wal mustahiqqu lil ibadah duna siwa. Dan makna iman kepada uluhiyah Allah azza wa jalla yaitu al-i'tiqad wal i'tiraf, meyakini dan mengakui dan mengikrarkan di dalam diri bi anna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, satu-satunya yang mana dia al-mustahiqqu lil ibad,
satu-satunya yang berhak lil ibadah, diberikan ibadah kepadanya, duna siwa, ya, tidak ada lainnya. Semua ibadah sarfuhu lillah, semua ibadah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ibadah perkataan, ya, qauliyah atau amaliyah, atau qauliyah wal amaliyah, zahirah wal batinah, yang zahir ataupun yang batin. Pokoknya semua, kok jenengan menyebut itu adalah ibadah, kok semua jenengan nyebutnya adalah amal saleh, maka semua diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi wahdah la syarikah, untuk Allah semata, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun, dalam bentuk apapun, dan kepada siapapun. Fakama khalaqa wahdah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan sendirian di dalam hal tersebut, yajibu an yu'bada wahdah. Ketika kita mengakui Allah adalah yang menciptakan, zat yang menciptakan kita, dan Allah itu sendirian, maka hak Allah sendirian diberikan ibadah. Fakama khalaqa wahdah yajibu an yu'bada wahdah, fayajibu 'alal muslimi an ya'rifa dzalika, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui hal tersebut. Wa an yahdira min sarfi ayah juz'iyah minal ibadah li ghairillah, fa inna hadha sarfu syirk, wallahu yaqul innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar. Dan seorang muslim benar-benar dia harus memahami dan mengetahui, jangan sampai dia memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kecil maupun kecil ibadah tersebut tidak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala di segala bentuk ibadah, di dalam segala bentuk ibadah, karena tadi kita sebutkan bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan atau perbuatan, ya, yang zahir maupun yang batin, maka itu semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ibadah qauliyah, zikir, ya, kita berzikir untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh amaliyah, ya, banyak, sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, ya, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Maka kita berikan semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan kepada yang lain. Kenapa? Kalau sampai kita memberikan kepada yang lainnya, maka kita jatuh kepada kesyirikan. Fa idza hadza syarfu syirk, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti, innahu may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu 'alal jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Siapa yang mengharamkan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya surga. Allah yang mempunyai surga mengharamkan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil zalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan kepadanya surga. Allah haramkan kepada surga, wa ma'wahu, dan tempat kembalinya adalah nar. Ketika dia tempat kembalinya adalah nar, wa ma lil zalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim penolong. Siapa yang akan menolong dia kalau dia dimasukkan Allah ke dalam neraka? Tidak ada yang bisa menolong. Maka daripada itu kita berusaha benar-benar menjaga seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berbuat kesyirikan. Ma huwa syirk? Tasbihatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Tasbihatu ghairillah
billah fima huwa min khasaisillah. Nah, jadi seorang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan yang walaupun dia melakukan sholat, bisa. Seorang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan walaupun dia menjaga sholat 5 waktu, ya walaupun dia berpuasa Ramadan. Ketika dia memberikan sebagian bentuk ibadah yang lainnya kepada yang lain, yang seharusnya diberikan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga kita dari berbagai bentuk kesyirikan yang ada. Kemudian al-martabatur rabi'ah, masih di dalam keimanan kepada Allah, ia merupakan hal yang harus kita ketahui. Ada 4 maratib sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi. Al-martabatul ula, yaitu al-iman bi wujudillah, iman kepada wujudnya Allah. Kemudian al-iman bi rububiyatillah, iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga al-iman bi uluhiyatillah, iman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat adalah min maratibil iman fahiyya al-iman bi asma'illahi wa sifatih, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu Zatun wa kullu zatin la budda laha min asma wa sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha esa, zat yang maha kuasa. Wa kullu zat la budda laha min asma wa sifat, dan setiap zat maka mengharuskan padanya ada nama dan sifat. Wa asma'ullahi ta'ala wa sifatihi tauqifiyah, dan nama Allah dan sifat Allah tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tidak boleh kita memberikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah nama tanpa Allah habarkan di dalam Al-Quran ataupun melalui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buatan parang kita memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatan parang memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita menyebutkan sebagaimana yang Allah telah tentukan baik dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yajuzu itlaqusmi ala Allah azza wa jalla ma lam yusammillaha nafsahu bihadzal ism. Di sini Syekh Abdul Azim memberikan nasihat sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Maka karena nama Allah itu tauqifiyah, ya, maka tidak boleh seorang memberikan nama, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tidak berikan nama terhadap dirinya. Al-Yusammihi bi Rasuluh, atau Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama tersebut. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis Nabi tidak ada. Kita berikan nama yang beda misalnya, maka tidak boleh. Wa kadzalika sifat, begitu pula tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita memberikan sifat yang mana Allah tidak pernah memberikan sifat tersebut di dalam Al-Quran ataupun dalam sabda Nabi SAW. Tidak boleh kita buat-buat. Wa qad asbatallahu ta'ala li nafsi asma wa sifat, dan sungguh Allah telah menetapkan untuk dirinya nama dan sifat, ya, di dalam kitabnya itu Al-Quran, atau ala lisan rasulih, atau atas lisan rasulnya yaitu hadis dari Nabi SAW. Wal wajibu alaina iman, dan wajib bagi kita adalah mengimaninya, ya, tugas kita adalah mengimaninya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama dan sifat yang semua nama dan sifatnya yaliku bijalalih, sesuai dengan kemahabesaran Allah, sesuai dengan kemahatinggian Allah, ya. Min ghairi tamtsilin wala ta'tilin wala takyifin wala tashbihin,
Ini yang harus diperhatikan. Ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam hadis Nabi SAW, maka kita tidak boleh tamtsil, menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til, kita tidak boleh menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala takyif, bingung karepe dhewe terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Membagaimanakan piye ya lek misale Allah, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Allah punya tangan, kita mikir bingung karepe dhewe. Ya sudah, kita imani Allah punya tangan gitu loh. Wala takyifin, jangan kita bingung karepe dhewe. Engko lek Allah di tangan kok gedine sepiro, kok drijine piye lah. Ini namanya kita bingung karepe dhewe, mboten parang, tidak boleh. Ya. Wala takyifin, kita tidak membagaimanakan tentang nama dan sifat Allah. Yang terakhir wala tashbihin. Ya, tidak menyerupakan. Ya, tidak menyerupakan nama dan sifat Allah. Oh, maksudnya ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, ini maksudnya itu tangan. Maksudnya itu yo, karena Allah itu maha besar. Yo tangannya Allah itu ya kekuasaan. Mosok digambari tangan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada nama dan sifat Allah. Ya wis. Seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, Allah istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Siapa ya Allah ning dhuwur arsy? Itu bukan urusan kita. Ya. Kita tugasnya hanya beriman kepada Allah, beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, Allah tetapkan di dalam hadis Nabi sallallahu. Maka 4 ini harus kita jaga. Jangan sampai muncul dalam diri kita, yaitu tamtsil, memisalkan, ya. Kemudian taktil, menolak, takyif, membagaimanakan, tasbih, menyerupakan. Wuqufan inda qaulihi ta'ala. Ketika kita membaca, mendengar tentang nama dan sifat Allah, wuqufan inda qaulihi ta'ala. Cukup. Ya, ketika ada was-was, piye ya? Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Wong aduh gak gantungan kok lho. Ya. Caranya Allah tempat bergantung. Piye lek gantungan? Ketika ada was-was yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah, wukufan. Masya Allah, Syekh Abdul Azim bin Badai memberikan obat kepada kita luar biasa dengan cepat, ya, dan manjur insya Allah kalau kita perhatikan. Apa wukufan? Wis mandekong, ya. Ketika kita ada was-was tentang nama dan sifat Allah, ya, maka wukufan inda qauli ta'ala, kita berhenti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu pun, wa huwas samiul basir, dan Allah adalah zat maha mendengar, maha melihat. Jadi otak kita itu gak nyampe kalau memikirkan realnya gitu loh. Tugas kita adalah beriman. Jangankan berkaitan dengan nama dan sifat Allah, tentang surga yang Allah ciptakan, Nabi SAW memberikan sifat bagaimana mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, ya, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, karena manusia di dalam hidupnya dilihat ya hal-hal yang ada di dunia ini tahu. Mala ainun ra'at, manusia belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan telinga ini belum pernah mendengar. Realnya ini gimana tuh? Nah, mungkin ada kesamaan nama dalam surga. Di surga ada madu, ada susu, tapi jangan dipadak sungai susu misalnya, ya. Banyak sapi berjejer-jejer di peras dan di sungai, boten. Ya, nanti bingung lagi kita.
Yang kita imani di surga ada sungai susu, di surga ada sungai madu. Gak usah mikir madunya tawarnya sepiro, betul usah. Nggih. Ada sungai susu bae, mersi sapi-sapi ini pirang hektar. Boten. Ya kita imannya ada sungai susu begitu. Sebenarnya enteng no boten? Enteng. Tapi ada sebagian orang yang malah menjadikan dia lebih bingung, dia pikir dua lagi kok piye, kok ngene piye, lek ngene gak mungkin, lek ngene gak masuk akal. Ya akal kita nggak sama, akal kita nggak cukup untuk mikirkan yang seperti itu. Cukup kata Syekh bin Abdul bin Badawi yang berikan nasihat kepada kita, ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai apapun di dunia ini, nggak bisa diserupakan dengan apapun. Otak kita nggak nyampe. Wa huwas samiul basir. Kita iman bahwasanya Allah Maha Sami, Maha mendengar dan Maha melihat. Ketika kita mengetahui sifat Allah, Allah Ar-Rahman, maka kita imani Allah punya Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah punya nama Ar-Rahim, Allah punya nama Al-Ghafur, Allah punya nama Al-Qawi, Allah punya nama Al-Jabbar, dan seterusnya. Nah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kemudian Syekh Abdul Azim bin Badawi menutup penjelasan tentang iman kepada Allah ini dengan membaca zikir pagi dan sore, yaitu apa? Radina billahi rabbah. Ya, mungkin panjenengan ada yang terluput pada pagi hari ini belum baca zikir pagi. Ya, kita membaca zikir pagi di antara bentuk atau ya zikir-zikir pagi adalah doa ini. Radina billahi rabbah. Aku ridho bahwasanya Allah itu sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku, sebagai sesembahanku. Wabil Islamadi, wabil Islamidina, dan agama Islam sebagai agamaku. Wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam berislam kita benar-benar berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita, seorang muslim yang ridho bahwa Allah adalah Rabbnya, yang mengakui bahwasanya Islam adalah agamanya, dan senantiasa berusaha di dalam beragama Islam mengikuti petunjuk Nabi dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selesai pada pembahasan rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Insyaallah ar-ruknu tsani, al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mungkin ada pertanyaan, tapi kayaknya tidak ada pertanyaan. Bisa kita akhiri majelis pada pagi hari yang luar biasa ini. Sengaja saya sampaikan pada panitia untuk dimajukan, karena ternyata jadwal ngajar saya juga dimajukan gitu loh. Jadi hubungan dengan jadwal ngajar. Biasanya masuknya jam 9, ya kan? Ini tadi ternyata Ramadan edisinya jadi masuknya sekarang 8.45. Tapi tidak mengapa, kami sudah izin, ini saya tambah 15 menit. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, tidak mengapa. Tafadhol. Pekan pertama yang lalu libur apa diganti? Ustaz Ahyar kan sama kita daurah. Libur dadakan. Seperti tahu digoreng dadakan. Mboten diisi mawon napa wonten murojaah. Wallahu a'lam.
Kadosnya sami siang niki sepi. Sampun mboten enten pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Bila demikian majelis pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.